Semangatnya ada Rono, tapi bukunya tidak ada. Tangan mereka lebih sering memegang cangkul dan kadang-kadang saya merasa berdosa melihat mereka berburu. Itulah mengapa kita harus berjuang, Pak. Ilmu tidak boleh hanya tinggal di dalam tembok pendopo ini. Sedikit dulu dengan baju. Romo, kaki adik bukan berarti saya menyimpan materi untuk Cukup nih, hari ini kau genap 12 tahun. Menurut adat, kau tidak lagi boleh berkeliaran, apalagi bergaul dengan luar desa. Tapi besok ada pendaftaran sekolah lanjutan di Semarang, Romo. Tidak ada Semarang, langkahmu berhenti di gerbang ini. Kau masuk ini tadi. Tapi apakah pasrah berarti membiarkan pikiran kita mati, Bu? Tidak mati, ia hanya harus belajar. Masuklah ke kamar. Bagian itu yang biasa air mata lebih Hari itu gerbang pendopo untuk langkah Kartini, tapi juga untuk cita-citanya. Tradisi mengambil kita menjadikan kamar sebagai batas hidup seorang perempuan bangsawan. Semakin tubuhnya dikurung, semakin liar pikiran dan terbang. Ini Kartini menemukan satu jalan untuk melawan, yaitu pena dan tulisan. Loh, Siti, mau kamu ada di sini? Bukankah Pak Kiai menyuruhmu belajar? Bapak melarang saya tempat pagi hari lagi, Doro. Katanya, buat apa anak perempuan belajar perempuan di anak belajar memang buku. Saya hanya ingin tahu apakah di dalam teman-teman masih belajar buku. Aku masih membaca, Siti, dan aku berjanji tembok ini tidak akan selamanya memisahkan kita. Ambillah ini, simpanlah, tuliskan apapun jika kau ingin pada ilmu, dan jangan biarkan pikiranmu mati. Saya akan menjaganya seperti nyawa saya, Doro. Dan saya akan menunggu guru golongan. Baiklah ke kamarmu sebelum kau mengetahui kau ada di sini, Siti. Baiklah. Siapa? Masuklah. Nih, Pak ini. Oh, Aku tidak lapar, Mas. bukan nasi, tapi buku-buku dari luar negeri dan surat-surat. Terima kasih, Mas Tartono. Hanya ini yang membuat saya merasa masih hidup. Tulislah apa yang kau rasakan nih. Tembok ini tebal, tapi tinta penamu bisa menembusnya. Tuliskan surat itu pada Stella. Aku melihat dia hanya dari celah jendela kayu. Mengapa bangsaku dianggap sebagai barang yang bisa dipindah tangankan? Belajar bukan hanya untuk mencari bakat, tapi untuk memanusiakan manusia.
Terima kasih Karina. Ini perkenalkan, beliau adalah Kanjeng Adipati Jaya dari Rema. Beliau datang untuk meminta menjadi istrinya. Tapi, apakah Kanjeng tahu bahwa saya adalah perempuan yang aneh? Saya menyukai buku dan saya ingin belajar. Justru karena itu saya di sini Kartini. Saya mencari buku bagi anak-anak saya, sekaligus guru bagi anak saya. Jika saya menerima lamaran ini, apakah Kanjeng mengizinkan saya mendirikan sekolah untuk perempuan di sana? Dan apakah Kanjeng mengizinkan saya tetap kirim surat dengan teman-teman saya? Ini jangan sopan santunmu. Tidak apa Romo. Saya berjanji. Saya akan terbuka untuk ilmu pengetahuan. Anda bukan hanya seorang istri. Anda adalah mitra saya dalam memajukan rakyat. Jika itu syaratnya, dan demi masa depan perempuan juga anak di luar sana, saya bersedia menerima lamaran ini. Yang awalnya tampak seperti akhir dari berbahasa, ternyata menjadi awal perjuangan baru. Kartini tidak lagi berjalan sendiri. Dengan dukungan orang-orang yang percaya pada pendidikan, ia mulai menyalakan cahaya kecil bagi anak-anak perempuan di tanah Jawa. Dan dari cahaya kecil itu, lahirlah harapan besar untuk masa depan bangsa. Doro bayi di sini sudah bisa menulis namanya sendiri. Doro, apakah setelah ini saya bisa menjadi guru seperti Doro? Kau bisa jadi apa saja yang kau impikan, Siti. Jangan biarkan orang lain menjadi kau hanya seorang perempuan. Nih, Kartini, gawat. Ada apa, Mas? Dunia orang Belanda mulai menyadari bahwa di tanah Jawa ada api yang sedang menyala. Bagaimana mereka tahu? Saya tidak tahu. Kartini, maafkan kekerasan guru. Ternyata pikiranmu jauh lebih luas dari omongan itu. Bu, adakah yang ingin kau sampaikan kepada anakmu? Dulu, pikir kegelapan ada di kita. Tapi setelah bulan Siti main anak-anak ini, ibu sadar kau bukan hanya muridnya sekolah nih, kau juga menanam berani sama ini ibu Siti buat apa aku. Dulu saya hanya tahu cara menanam padi di sawah. Sekarang saya tahu cara menanam mimpi di kepala. Terima kasih Doro Ayu. Karena Doro, saya tidak lagi takut pada hari esok. Ilmu adalah milik siapa saja yang mencarinya. Ibu adalah tunasnya, dan Siti adalah akarnya. Kita tidak akan kembali ke dalam masa gelap itu. Semangat kau ini habis gelap terbitlah terang.
bangga